Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis Brimob, dijatuhi hukuman demosi 7 tahun usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi atas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sidang digelar tertutup di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Uya bersama istri mendatangi kantor unit PPA Polres Jaktim untuk bertemu salah seorang pelaku penjarahan rumahnya. Uya mengajukan restoratif justice terhadap pelaku yang telah mengambil AC dari rumahnya di Bilangan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku adalah seorang perempuan dan mengaku hanya mengambil barang rongsokan dari depan rumah Uya. Menurut Uya, keputusan itu diambil atas dasar kemanusiaan terhadap pelaku. Cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Polisi sendiri menangkap belasan orang yang diduga pelaku penjarahan rumah artis sekaligus anggota DPR RI nonaktif ini saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dari 18 orang yang diamankan, 10 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. 4 diantaranya terbukti menyerang petugas. 6 lainnya terbukti menjarah. Salah satunya masih di bawah umur. Sementara 8 orang berstatus saksi dan sudah dipulangkan. Sementara itu satu persatu kucing-kucing milik Uya dikembalikan. Salah satu kucing yang sempat terdampak saat penjarahan kini dirawat di Puskesmas Hewan Ragunan, Jakarta Selatan. Setelah memeriksa, dokter mengatakan kucing dalam kondisi stres dan kini dalam proses pemulihan. Sehubungan dengan kasus kemarin, memang kita diminta Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan kucing tersebut. Saat ini kucing tersebut sudah ada di Puskeswan dengan jumlah 1 ekor. Dan alhamdulillah sudah kita periksa kesehatannya, nanti akan kita bisa lihat, hasilnya akan kita bisa. Saat penjarahan akhir Agustus lalu, Uya kehilangan banyak kucing miliknya. Sementara masa yang menggeruduk rumahnya menjarah barang-barang yang ada di rumahnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Para aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September 2025. Di kolom komentar dan Instagram story. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya ada Abigail Limuria, Andovida Lopez hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra Andre Rosyade dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre Rosyade turut menandatangani surat serah terima 17+8. Kami akan menyerahkan secara administratif. Kami taat. Tapi soal siapapun yang datang, semuanya oke untuk datang. Kami juga warga, kami juga rakyat, kami juga pihak untuk datang. Kan ini pintu DPR, seperti kata ketua, kan terbuka untuk semua. Itu bukan soal siapa dan kapan mau datang. Saatnya rakyat datang ke pintu DPR dan menyampaikan aspirasi. Saya tidak keberatan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis malam. Sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, mahasiswa berdatangan ke istana guna menyampaikan aspirasinya. Para perwakilan mahasiswa hadir dengan mengenakan jaket alma maternya. Namun saat dihadang wartawan, beberapa perwakilan mahasiswa memilih tutup mulut dan enggan memberikan keterangan dengan alasan pertemuan belum berlangsung. Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto memastikan pemerintah akan berdialog dengan seluruh elemen termasuk perwakilan mahasiswa. Ngomong dikit makanya ngomong. Kode nama musnya lepas. Kalau nggak berani ngomong, jangan ngomong. Diam.
Agenda AM ya. Indonesia sudah ada. Ya, pemirsa, informasi tadi terkait artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya mengajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Tak hanya Uya, anggota DPR nonaktif lainnya Ahmad Syahroni juga menjadi korban penjarahan. Namun jam tangan mewah yang sempat dijarah warga dari kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya dikembalikan. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang sebelumnya dijarah akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan itu, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Tahuan ini part nomornya, Dan ada sertifikat. Saya udah bilang Pasti sama dia. kalau gitu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RW. Dari pertemuan itu, pihak keluarga bersedia menyerahkan kembali barang berharga milik Syahroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar itu bukanlah haknya. Pemirsa, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sasaran penjarahan. Usai penjarahan, Sri Mulyani curhat di Instagramnya. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia.